pertama kali bawa jamaah, pertama kali terbang ke Mekah. Ya, tolak mana kayak roda, saya bilang. Akhirnya pulang Gus, Masya Allah Gus, itu luar gimana hotel saya. Begitu ringannya, tidak ada desakan sama sekali. Seakan-akan jangan dibuka, saya nyium, saya dikembalikan ke tempat saya lagi. Saya noleh, nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersilaturahim kepada beliau Abah Samsul langsung di kantor Persada Indonesia di Surabaya setelah sekian lama tidak bertemu. Saya pun juga sudah begitu rindu dengan seluruh sobat Persada dimanapun Anda berada, termasuk dengan alumni jamaah umroh haji yang setia selama ini bersama Persada Indonesia. Apa kabar semuanya, termasuk warganet dimanapun Anda berada? Semoga apapun kondisi kejadian yang menimpa kita hari ini, kita selalu diberikan sehat walafiat, kemudian rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi saya kesempatan yang sangat membahagiakan, karena sudah hampir setahun saya tidak berjumpa dengan kakak saya, saudara saya, dan tentu saudara kita semuanya. Abah Samsul, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Gus. Kangen ya Pak? Sama Gus. Subhanallah. Sebelum. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah Gus. Gus Iya. gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sudah. Selama setahun ini corona yang sedang menimpa kita semua, Bah. Bagaimana hari-hari Persada Indonesia di Surabaya? Ya alhamdulillah Gus, kami bisa beraktivitas. Ya. Karena apa kita aktivitas? Karena manusia ini kalau kurang aktivitas biasanya sering lumpuh. Tidak tinggal di rumah, duduk, tidur, ya, makan, tidak Pak ya? Tidak. Tetap beraktivitas. Beraktivitas. Kantor tetap jalan Pak? Tetap jalan. Anak-anak tetap masuk? Alhamdulillah Gus, semuanya Gus. Jadi alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan tidak sampai hari ini alhamdulillah dikasih sehat walafiat semuanya Gus. Ya. Walaupun kami di teman-teman sesama travel, karena beberapa hari yang lalu ada pengumuman tentang kapan umroh dibuka secara luas dan tanpa harus ikut protokol pandemi, gitu ya, seperti sebelum pandemi lagi per 1 Januari 2021, gitu ya. Ya walaupun terus terang aja kalau Januari baru jalan sempurna 1 tahun tidak ada aktivitas, subhanallah. Tapi sungguh inilah. Berarti 1 Januari sudah mulai pemberangkatan jamaah umroh? Ya, secara umum. Jadi mulai 15 September ini Gus, Saudi sudah mulai membuka penerbangan internasional, tetapi memang ini khusus kepada warga Saudi sendiri atau mereka yang bekerja di Saudi yang punya visa di Saudi. Maka saat ini dibuka, diperbolehkan ke Saudi dengan aturan pandemi yang luar biasa gitu ya, protokol harus diswab berlakunya 48 jam gitu ya, dan seandainya ada masalah akan dikembalikan. Nah, bertahap ini ya, nanti berikutnya mungkin umroh mulai dibuka, tetapi dengan aturan yang sangat ketat Gus gitu ya. Dan 7 hari sebelum berangkat harus di rumah, harus ini macam-macam lah gitu ya. Tapi alhamdulillah per 1 Januari infonya bahwa Saudi ini membuka lebar gitu, dari udara, darat semuanya dipersilakan dengan aturan protokolnya itu seperti sebelum pandemi. Ini ya qadarullah memang kehendak Allah semuanya. Berarti selama 1 tahun ini memang tidak ada pemberangkatan jamaah umroh ya Pak? Tidak ada. Dan seluruh karyawan di Persada tetap bisa gajian Pak? Alhamdulillah. Tetap bisa makan ya? Alhamdulillah. Yang ngasih makan Allah. Resepnya Pak? Bisa tetap gaji karyawan dalam setahun, sementara aktivitas
ibadah umroh belum jalan, apa resepnya, Bang? Resepnya saya tidak merasa membayar gaji, Gus. Yang bayar kan Allah semuanya gitu. Ya sudah pasrahkan. Kita mau ngeluh juga nggak ada tempat untuk mengeluh. Kenapa, Bang? Kenapa tidak ini maaf ya, Bang. Kenapa tidak diistirahatkan dulu di rumah sampai kondisi pandemi selesai, kondisi umroh selesai, baru mereka boleh masuk kantor lagi? Kenapa, Bang? Tidak istirahat saja lah sementara. Kalau kayak kita melihat dari sisi perusahaan, itu yang terbaik. Iya. Ya. Betul. Dirumahkan, gitu ya. Kita tidak keluar biaya operasional, tidak bayar gaji dari sisi perusahaan. Tapi dari sisi karyawan ini innalillah, Gus, gitu ya. Kan gitu, Gus. Mereka kan harus dapat gaji juga, Gus. Mereka harus menghidupi keluarganya, Gus. Ya. Nah, selama kita berpikir bahwa kami yang membayar, gaji mereka gitu ya, maka berat. Tapi kalau kita yakini bahwa Allah yang bayar, gitu ya, lewat kami, maka tidak ada yang berat. Tapi ada enggak, travel yang mungkin merumahkan karyawan? Rata-rata begitu, Gus. Subhanallah. Rata-rata begitu. Emang nggak salah, Gus. Nggak salah kondisi dan situasi, Gus. Gitu ya. Iya. Dan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa memang 2020 sampai 2021 tidak ada umroh karena memang tidak ada manifest janji Allah gitu ya, bahwa tidak ada umroh. Tapi ya kita jalani aja, nyata gitu ya. Ya karena juga awal saya mendirikan satu perusahaan ini juga tidak pernah terbesit ya. Dan bahkan Gus gitu ya. Pertama kali umroh bawa jamaah. Bawa jamaah. Saya bisa minggu Mekah kayak apa? Allah, gitu ya. Itu tahun berapa, Bang? Ya 20 tahun lebih lah gitu ya. Yang kita membawa. Pertama kali bawa jamaah. Pertama kali terbang ke Mekah. Pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci. Oh, subhanallah. Kita nggak tahu bawa jamaah, tapi sok tahu. Sehingga berangkat di pesawat itu apa? Baca salawat terus. Mudah-mudahan. Dan yang mau jemput pun gitu ya. Saya belum kenal. Subhanallah. Jamaah waktu itu tahu enggak kalau jenengan? Tidak tahu. Nggak mungkin lah saya ngomong. Jaga image, Pak ya. Rahasia nih. Rahasia. Jadi saat itu saya bawa. Ya tidak seramai saat ini ya gitu ya. Sampai di Jeddah gitu ya, toleh gitu ya. Saya jalan, saya ada bacaan gitu ya. Alhamdulillah kan bisa bahasa Arab gitu. Ini ke sana, ke kiri, ke kanan gitu ya. Walaupun ngeri juga Gus gitu ya. Sampai di imigrasi di Jeddah. Cek di Jeddah. Terus ke tempat barang gitu ya. Nah, keluar itu yang mana ya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah Gus gitu ya. Kalau dulu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada video call. Jadi tahu muka yang jemput. Cuma saya sudah SM Media, kita pakai baju begini gitu ya ini. Sehingga saya di depan akhirnya Pak Samsul, ini, apa kamu Ustaz? Kenal Gus gitu ya. Alhamdulillah itu kenal pertama kali. Padahal pikirannya jamaah, ya wah Pak Samsul sudah malang melintang ini ya. Betul. Tidak terhitung sudah ya. Betul. Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah berjalan. Jadi saya ngikuti gitu, naik ke bis gitu ya, sambil di jalan, Masya Allah gitu bisa jadi. Dan lucunya Gus, lucunya ini lagi saya ke Masjid Nabawi. Nah, karena berangkatnya ini TTN Hotel, tahu namanya, masuk, pingin di dalam, ke Raudhah. Toleh, mana kayak Raudhah sih bilang. Akhirnya pulang Gus, Masya Allah Gus, keluar gimana lah hotel saya ini. Yang tak kasih intel lampu, ada lampu hijau gitu ya. Oh ini. Nah karena saya keluar dari masjid ini kan subuh. Ke masjid itu habis subuh lampu mati, bingung jadi.
Masya Allah, alhamdulillah Gus. Sampai lupa hotelnya ya. Ya, hotelnya tahu namanya. Cuma saya masuk dari pintu berapa kan nggak tahu Gus. Ya itulah cerita pertama persada berdiri sampai sekarang. Ya alhamdulillah Gus ya. Ya semakin lama orang semakin bertambah kepercayaan pada kita gitu ya. Dan saat Allah memberikan ujian pandemi saat ini rasanya hal yang tabu. Kita mengeluh kepada Allah gitu karena kemudahan luar biasa Gus. Iya. Sebentar Gus. Saya kurang tahu lah karena Gus kumpul sama kita sudah pengalaman berapa kali gitu. Iya, puluhan tahun Pak. Ya. Sudah berapa kali umroh atau haji gitu ya. Kira-kira Gus waktu mau berangkat tuh sehari sebelum bisa tidur nggak itu? Nggak bisa Pak. Sehari semalam itu hampir nggak bisa tidur Pak. Yang pertama ya kita bayangin harus berangkat dengan sekian ratus orang Pak, dengan usia yang berbeda-beda, kemudian dengan permintaan mereka sebelum berangkat selama di sana nanti berbeda-beda, itu kita sudah bisa bayangin Pak capeknya, kemudian belum pernah ya saya. Iya itu Pak, itu luar biasa Pak, sehingga nggak bisa tidur. Yang paling bikin nggak bisa tidur memang segera ingin mendapatkan pengalaman paling berharga itu. Rasanya terbang sekian jam, rasanya menginjakkan kaki di tanah suci, itu yang bikin tidak bisa tidur Pak. Itu. Apalagi kemudian hari itu memang hari pertama kita berangkat ke sana Pak. Wah itu nggak bisa tidur Pak. Waktu terasa begitu cepat ya? Oh iya, bukan, waktu terasa begitu lambat Pak. Oh, nggak subuh gitu ya, nggak siang, nggak terbang itu betul Pak. Itu pengalaman saya pertama ke tanah suci itu Pak. Nah begini Pak sekarang, jenengan sudah sekian puluh tahun lah mengantar jamaah, tak terhitung berapa puluh ribu orang sudah berangkat. Ada enggak Pak pengalaman paling berkesan, pengalaman syarat dengan spiritual, pengalaman paling boleh dibilang ini paling magic banget, apa Pak? Ya sesungguhnya saya di travel ini semakin saya tertarik ya. Jadi sebelum saya masuk ke bisnis travel ini kan saya ada bisnis di pelayaran Gus. Oh gitu ya. Dan semakin lama semakin tertarik saya dengan travel ini. Karena kenapa? Setiap tahun saya bertambah jamaah, bertambah kenalan saya gitu ya. Bermacam-macam ya situasi dan kondisi gitu ya. Saya bawa jamaah yang sudah sepuh gitu ya. Saya juga yang muda. Pak sambil minum Pak. Terima kasih. Kok saya? Semuanya saya yang bagus. Ini kan sementara ini kan jadi rumah saya nih Pak. Siap. Jadi yang sangat pengalaman membawa jamaah. Jadi saat itu ada satu jamaah ini waktu betik, gitu ya. Betik Pak? Iya. Sepuh? Ya setengah sepuh, 50 tahun lah. Laki-laki? Laki-laki. Jadi yang berangkatnya semua pakai seragam, dia pakai kaos. Oh, saya sudah diam, sudah ya. Ini umroh Pak? Umroh. Iya. Selesai saya sampai di Madinah, saya kumpulkan orang ini sama jamaah yang lainnya kan, sekarang sekamar berempat gitu ya. Malam-malam tengkar. Oh. Gara-gara bertengkar dengan semua jamaahnya. Jamaah. Ya. Di kamar. Iya. Malam-malam saya dipanggil, saya datang. Akhirnya saya tanya, kenapa yang satu begini, begitu, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Tapi lucunya orang satu ini ke masjid dia pakai kaos. Jadi nggak pernah pakai baju hand. Pakai kaos oblong lagi Gus. Ke masjid.
Sekali, 2 kali, 3 kali itu waktu pas makan, pagi. Saya bilang, saya ini dari datang Pak Samsul, gitu ya, sandal hilang. Subhanallah. Saya ke masjid lagi, hilang lagi. Ketiga hilang lagi, stok saya udah habis. Terus, kenapa pakai sandal? Ya, saya tolak-tolak nggak ada orangnya tak pakai. Ya, itu cita-cita yang luar biasa Gus gitu ya. Tapi subhanallah Gus ya, perjalanan yang spiritual yang luar biasa gitu. Pertama kali kenapa saya semakin mencintai Mekah ini Gus ya, karena luar biasa Gus gitu ya. Jadi di saat kita betul-betul meyakini gitu ya tentang kekuasaan Allah, Allah tunjukkan di situ Gus. Tunjukkan luar biasa gitu ya. Sehingga saya tidak pernah terbesit dalam kehidupan saya gitu ya. Pun jamaah yang saya bawa ini semuanya gitu ya. Dia berangkat ini Gus, seorang perempuan, mereka bercerita pada saya. Saya ini punya suami orang Bali. Kayak gitu ya. Terus waktu kawin masuk Islam, tapi punya anak 3 kembali lagi. Masya Allah. Orang satu ini berangkat sendiri dan dia, saya bilang, ibu minta petunjuk ke Allah. Bayangkan Bu, dia bercerita, saya habis cuma ajar Rasul Pak Samsul. Kok bisa Bu? Ini rame kan. Saya duduk di Baitullah dan saya cuma berdoa, ya Allah, saya pengen cuma ajar Rasul ya Allah. Akhirnya subhanallah ada laki-laki, katanya dia menawarkan diri, ibu mau cium. Orang Arab katanya. Saya dibawa, begitu ringannya, tidak ada desakan sama sekali. Seakan-akan jangan dibuka. Saya nyium, saya dikembalikan ke tempat saya lagi. Saya noleh, nggak ada orangnya. Subhanallah. Disitulah dia mendapatkan ini. Akhirnya pulang dari Mekah. Akhirnya dia pisah sama suaminya. Dan dia gunung gini, dia membuka restoran. Subhanallah. Itu di antara kisah. Dan semuanya kalau keyakinan kita lebih Gus di sana, apapun yang kita harapkan Allah memberikan di situ. Iya. Sebentar Pak. Tadi jenengan cerita pernah masuk di sebuah dunia pelayaran di masa lalu. Berarti Persada ini bukan cita-cita dari kecil ya Pak ya? Akan punya travel besar bernama Persada dengan puluhan ribu jamaah. Tidak terhitung berapa kali umroh dan haji. Itu bukan cita-cita dari kecil ya Pak? Betul Gus. Walaupun saya hidup dalam lingkungan pondok gitu ya. Subhanallah. Tapi saat saya mulai jalan itu, saya buat bisnis pelayaran. Iya. Dan pelayaran ini, dulu travel ini yang pegang adalah saudara besar saya. Ya. Karena saya tidak mungkin ada di 2 kaki gitu ya. Iya. Nah disitulah, karena perjalanan spiritual itu, disitulah saya harus lebih fokus untuk jamaah. Iya. Dan ini kantor Persada Indonesia sejak pertama kali berdiri, Bang? Kalau ini Gus, semuanya sebelah Gus. Sebelah sini? Sebelah kantor ini. Dan saya harus tinggalkan di situ. Ya karena Allah memberikan ujian yang luar biasa. Ujian? Ya. Dan Allah kembalikan lagi di sebelahnya ini Gus. Jadi dulu pernah punya kantor di sebelah? Persada Indonesia juga. Betul. Kemudian terjual. Kenapa dijual, Pak? Ya Allah kasih ujian lah gitu ya. Dan saya harus menyelesaikan semuanya. Subhanallah. Jenengan pernah mengalami satu fase yang begitu berat sampai harus jual kantor, Pak? Bukan hanya kantor saja, macam-macam. Subhanallah. Dijual, Pak? Ya. Betul. Habis-habisan, Pak? Betul. Allahu Akbar. Ya, itulah hidup Pak. Kemudian bisa kembali ke sini, Pak? Ya. Butuh waktu berapa tahun ini, Pak, ke sini, Pak? Untuk kembali ke sini? 15 tahun. 15 tahun. Ya,
Subhanallah. Alhamdulillah bantuan antum juga itu juga. Subhanallah. Dan subhanallah juga banyak syukur dari jamaah semuanya. Waktu terjadinya bencana, musibah, cobaan itu, Pak, ada enggak kebayang suatu hari bisa pindah kantor lagi dengan yang lebih mewah kayak begini, Pak? Ya, saya tidak pernah terbayangkan, Gus. Iya. Karena setiap musibah yang datang bagi saya, gitu ya. Subhanallah. Saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, Iya, gitu iya, ya. iya. Dia tidak pernah risau dengan masa sulit dan masa mudahnya, Iya, iya. karena beliau tidak tahu mana yang terbaik, gitu ya. Subhanallah. Nah, itu Gus itu ya. Oh, subhanallah. Alhamdulillah Gus sudah Iya. perjalanan ini Gus. Allahu Ini Akbar. Persada sudah tahun depan ini ke 32. Jadi begitu ya, Pak, sejarah Persada itu ya. Saya tidak mengira, atau mungkin sobat Persada nggak mengira ya, kalau suatu masa yang lalu Persada pernah mengalami satu goncangan kehidupan, Ya, sampai harus menjual asetnya. Betul. Maaf, Bah, hari itu apa ya? Jenengan benar-benar di bawah gitu ya. Ya. Malahan di bawah nol, Gus. Sampai nggak punya apa-apa, Pak. Ya. Mungkin masih ada rumah ya. Rumah pun harus saya gadaikan. Masya Allah. Kendaraan, Habis. cincin, gelang, kalung istri. Habis. Yang makanya saya sulit gitu ya. Di saat masa sulit ya. Ya. Simpanan istri saya, emas-emasnya dijual sedikit-sedikit ya. Maaf, Bah, itu jatuh beneran, Pak ya? Apa, Bah, itu? Simple saja, Pak, sederhana saja. Apa, Bah? Kemudian resepnya bisa perlahan-lahan bangkit. Ini kan lagi musim pandemi, Pak. Banyak teman, banyak orang yang pingin resep sederhana untuk supaya bisa bertahan. Kalau bisa ada hikmah besar dan rezeki yang besar di kemudian hari setelah musibah corona ini berlalu. Resepnya apa, Pak? Bisa bertahan, bangkit pelan-pelan, kemudian bisa kembali lebih, subhanallah, seperti ini, Pak. Ya, intinya satu, Gus. Ya. Di saat kita berada di level bawah, Iya. ya, maka yang harus kita tingkatkan kepasangan kita. Tawakal. Ya, tawakal, dan kita jangan banyak mengeluh, gitu ya. Iya. Semakin kita banyak mengeluh, maka akan semakin sulit hidup kita. Iya. Yang kedua, saya tidak pernah berpikir tentang bulan depan, tahun depan, besok pun saya tidak pernah saya pikirkan. Iya. Karena besok masih gaib kan, Bu. Iya, Ini iya. hari ini adalah dunia saya, milik saya, gitu ya. Besok masih gaib. Maka saya maksimalkan hari ini, gitu ya. Dan saya selalu ingat, yakin janji Allah tidak akan pernah memberikan beban melebihi dari kapasitas saya. Nah, Allah jelas sudah berjanji, di antara kesulitan pasti Ada kemudahan. ada kemudahan. Oh. Itu yang membuat saya yakin, gitu ya. Iya. Bismillah, yang penting kita tidak punya niat untuk menipu orang. Itu selesai. Iya. Gitu ya. Tapi dalam keadaan terpuruk bisa tawakal tuh gimana, Pak, caranya? Ya karena saya tidak pernah mengeluh, Gus, gitu ya. Iya. Dan saya yakini bahwa ini sudah tertulis dalam perjalanan hidup saya kan, gitu ya. Tapi Iya, alhamdulillah iya, disitulah iya, kita tidak pernah berpikir besok, Iya, gitu iya, ya. iya, Karena iya, semakin iya, kita iya. berpikir besok bahkan lebih jauh lagi, maka semakin Iya, takut iya, kita, Gus, gitu ya. iya. Setan jelas akan menggoda manusia dengan rasa takut ya. Iya. Nah, kembali, Pak. Saat sedang dihantam gelombang musibah itu, selain pasrah, tawakal, iya, pasti, Pak, pasti itu, pasti. Nah, ada enggak jenengan ikhtiar apa? Tirakat, baca apa, terus ikhtiar apa gitu loh, Pak? Ada enggak itu? Tidak, yang saya pakai jelas Allah memberikan ujian kepada hambanya. Iya. Gitu ya, satu. Iya. Mungkin karena banyaknya dosa kita. Iya. Maka tidak ada obatnya kecuali saya beristighfar. Iya. Melihat masa lalu, Iya. saat kemudahan, Iya, istighfar. Terus kedua, gitu ya. Kita ini umat Rasulullah butuh syafaatnya. Iya. Salawat yang banyak. Iya.
Istighfar yang banyak, sholawat yang banyak. Ya, itu ya. Itu tawasul kepada atas saya, selesai. Iya. Udah, kita ngadepin lagi itu yang gitu ya. Iya. Karena di saat kita sudah memasrahkan sesuatu kepada Allah, gitu ya, maka Allah akan bekerja untuk kita. Jadi sama Gus, kayak jamaah-jamaah gitu ya. Kami tidak bisa memberikan kepuasan kepada jamaah, tidak akan bisa. Kepuasan yang sempurna. Iya, sempurna. Dan yang bisa kasih kepuasan hanya Allah. Iya, gitu ya. Iya. Ya hanya saya pasrahkan pada Allah. Yang penting apapun yang kita janjikan kita berikan. Selesai. Iya. Nah, jamaah puas atau tidak itu urusan Allah, itu bukan urusan saya. Karena ada wilayah manusia, ada wilayah Allah. Iya. Dan kita tidak boleh mendikte wilayah Allah. Kan gitu Gus ya. Jadi sudah, apa yang kita janjikan kita berikan. Gitu. Dia dikasih kepuasan, kenyamanan. Itu hak prerogatif Allah Gus. Alhamdulillah adanya Gus Alfian semuanya, teman-teman juga ini kami sudah sediakan di lantai 3 untuk ada rutinitas untuk pengajian sama jamaah. Karena saat ini tidak ada pilihan Gus, gitu ya. Kondisi apalagi kondisi wabah kayak begini, pandemi kayak begini gitu ya. Semakin kita mengeluh semakin kita sulit gitu ya. Maka saat ini gitu ya sudahlah apa katanya Allah gitu ya. Pasti ini yang terbaik bagi kita. Nah, terakhir Pak. Ini kan tentu calon jamaah yang sudah siap berangkat umroh, kan sudah ngantri Pak. Ya kan? Dan itu sudah seakan-akan tidak lagi terbendung ini, rindu untuk ke sana, ya kan, semangat untuk berangkat. Nah, kira-kira Pak, ini kan sama-sama juga belum tahu pasti benar apa tidak Januari benar-benar dibuka ya. Kalau tuh dibuka katanya dibatasi Pak. Nah, pesan penting jenengan untuk calon tamu Allah yang lewat Persada akan berangkat itu apa Pak? Pesan penjenengan untuk mereka? Ya, intinya satu, saya selalu kepada jamaah yang telepon kepada saya atau kepada staf, kita tidak pernah menjanjikan kapan gitu ya. Tapi kapanpun dibuka secepatnya kami akan memberangkatkannya gitu ya. Satu, kita pun kondisi begini bukan hanya jamaah yang merasa tidak nyaman, kami pun tidak merasa nyaman gitu, semuanya gitu ya. Di Saudi juga merasa tidak nyaman gitu ya. Kami mencoba telepon hotel semuanya, Pak Samsul gitu ya. Sudah kita tunggu. Berarti calon jamaah tidak sendirian apa ya? Ada banyak yang merasa nggak nyaman ya. Pasti. Termasuk jenengan Pak ya? Pasti. Nggak nyaman. Pasti. Nggak nyamannya di mana Pak? Ya bagaimana Gus gitu ya. Yang sudah kita persiapkan semuanya, hotel siap, tiket pesawat sudah lihat, sudah berangkat gitu ya. Beban bagi kami Gus gitu ya. Karena terus terang aja Gus, bagi kami kebahagiaan jamaah, kami lebih bahagia jika mereka bahagia. Kalau mereka sulit, kami lebih sulit gitu ya. Jadi beliau berkata, kebahagiaan jamaah bagi kami adalah segala-galanya. Jika mereka bahagia, jamaah bahagia, kami jauh lebih bahagia lagi. Dan jika mereka bersedih, berduka cita, kami lebih bersedih lagi. Itu harapan beliau. Teman-teman, saudara-saudara, sobat Persada Indonesia dimanapun Anda berada, warganet dimanapun juga Anda menyimak ngeteh bareng bersama Mbak Samsul. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kami.